Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, terutama berupa kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, aktivitas amal soleh di bulan suci Ramadan tahun ini sampai hari ini, hari yang terakhir, khususnya siam dan qiyam yang kita laksanakan. Tentunya harapan kita semua semoga seluruh amal ibadah kita, khususnya siam dan qiyam yang kita upayakan selama bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah SWT dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah, amal soleh? Karena amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan tentunya yang dilandasi dengan keimanan dan diterima oleh Allah SWT. Di samping Allah menjanjikan pahala sebagai sarana dan media kita untuk mendapatkan surga dan ridha Allah SWT kelak di akhirat, sekaligus amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan yang diterima oleh Allah SWT tentunya akan bisa merubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik, akan bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Qala Allah taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asalkan dia beriman. Artinya amal ibadah yang kita lakukan dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan menjadikan hidupnya lebih baik. Ya. Thayyibah di sini jangan diartikan bertambah kaya, mungkin bertambah tinggi pangkatnya, enggak. Ya, patokan thayyibah itu adalah hidup yang membawa kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Dan juga tentunya kelak di akhirat walana jamu ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan membalasnya dengan pahala, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan ini bukan saja dibalas kelak di akhirat, tapi di dunia juga dibalas oleh Allah SWT yang menjadikan hidup kita lebih baik. Ya. Maka salah satu indikasi diterimanya amal ibadah kita, seluruh amal ibadah ini bukan saja ibadah Ramadan, apapun amal ibadah atau kebaikan yang kita lakukan, salah satu indikasi diterimanya amal perbuatan baik tersebut atau ibadah tersebut yaitu pasca kita melakukan amal perbuatan baik akan ada perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik dari segi apapun, qaulan wa fi'lan au amalan. Baik perubahan itu nampak pada kata-kata, lisan atau kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, perkataan kita, maupun fi'lan, perbuatan kita, perilaku kita,
bahkan karakter kita, sifat-sifat kita, au amalan, atau kualitas amal ibadah kita. Ya. Ini seluruh amal ibadah, seluruh kebaikan. Apalagi bisa kita bayangkan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, yang nilainya kita sudah tahu semua sejak awal. Para ulama, para asatidz kita menyampaikan bahwa ibadah di bulan suci Ramadan nilainya jauh dibanding amal ibadah yang kita lakukan di luar Ramadan. Sampai-sampai ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini nilainya seperti ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Belum lagi di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah SWT pasti datang itu, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ini malam yang terbaik sepanjang tahun. Ini tidak ada malam yang sebaik sehebat malam Lailatul Qadar. Nilainya 1000 tahun lebih, 1000 bulan lebih. Yang kalau dihitung secara tahun itu 83 tahun lebih. Ya, bisa dikatakan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah satu malam itu sama dengan nilainya ibadah seumur hidup. Ya, kita asumsikan 80 tahun itu usia hidup kita rata-rata ya. Bahkan banyak yang tidak sampai 80 tahun. Katakanlah rata-rata lah. Ya, sehingga kalau kita dapat Lailatul Qadar satu kali saja seumur hidup, seakan-akan sudah cukup untuk bekal kita ya menghadap Allah SWT, karena kita sudah punya kebaikan seumur hidup dengan Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya para ulama kita menganjurkan kita untuk benar-benar mengejar Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Ya. Walaupun sayangnya dalam bahasa kenyataan kita masih banyak melihat di antara kita yang mengejar Lailatul Qadar itu masih sifatnya spekulatif. Ya. Untung-untungan, tepak alhamdulillah, gak tepak ya wis. Ya. Terbukti nguber Lailatul Qadar kita masih milih-milih malam ganjil. Nah, ini saya anggap ini spekulatif ini ya, malam ganjil. Ya. Padahal Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kan sergepe mek malam ganjil tok. Ya, ini terbukti sekelas Masjid Jamek ya. Kemarin saya ngisi kuliah subuh di Masjid Jamek juga saya sampaikan, sekelas Masjid Jamek saja rek malam ganjil, jenengan kepingin sholat di Masjid Jamek telat titik oleh tahiyatul alun-alun, ndak bukan tahiyatul masjid, karena ndak bisa masuk masjid. Tapi kalau malam genep entek itu sudah, ya, artinya separuh lebih sudah. Ini namanya spekulatif bagi saya. Loh iya, ya. Kenapa kita mengejar Lailatul Qadar kok milih ganjil-ganjil? Padahal kalau kita tahu ya, penentuan tanggal 1 Ramadan termasuk 1 Syawal ini sifatnya ijtihadiyah, boleh berbeda. Tahun ini saja sudah ada perbedaan kan, 1 Syawalnya ini sekarang sudah ada yang riyo nih ya, bukan Muhammadiyah NU, ndak mandang Muhammadiyah NU ya. Di rumah kita, keluarga kita saja sudah ada 2 ini. Ini ada sebagian keluarga kita yang sudah riayan karena ikut madhabnya Gading Pesantren. Gading Pesantren sekarang hari rayanya, ya, termasuk madhabnya Peloso juga sekarang. Ya, tapi kita tidak bermasalah, itu biasalah, perbedaan itu biasa. Mungkin 1 Ramadannya pas tahun ini bisa dikatakan bareng ya. Tapi kan ada kemungkinan 1 Ramadan juga berbeda. Kalau 1 Syawalnya bisa berbeda, 1 Ramadannya juga bisa berbeda. Artinya itu sudah biasa, tidak perlu bingung ya. Kita sekarang juga tidak perlu bingung. Saya beberapa kali diteleponi sama konco-konco, sama jamaah, ya apa Gus, ini 1 Syawalnya ini ada perbedaan, ini membingungkan ini. Ya sing bingung awakmu, aku gak bingung kok apa ini. Bingung kok ngajak-ngajak ya. Ndak perlu bingung, apa bingung. Yus riayan lah mari ya. Yang kamu pilih yang mana, yang mantep yang mana, silakan, semuanya ada dasarnya. Kita ndak perlu memperdebatkan metodenya. Sudah, kalau memperdebatkan itu ndak ada selesainya. Ini yang sesuai dengan Rasulullah ya tulilal wis. Sing hisab ya dudu wong bodoh-bodoh ya. Yang hisab itu juga berdasarkan ilmu falak ya. Jadi
perhitungan bulan, perhitungan tahun itu memang disebutkan dalam Al-Quran wasyamsa wal qamara husbanan. Jadi Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai alat untuk menghitung waktu ya, makanya muncul wasyamsa wal qamara, ada syamsiyah, ada qamariyah ya, sudah biasa itu lah. Di situ ada kalimat dalika takdirul azizil alim. Takdirul azizil alim itu berarti sudah ada satu ketetapan Allah yang bisa diteliti, bisa diselidiki, bisa dihitung, bisa diasumsikan. Makanya di HP jenengan kalau mau lihat kalender tahun 2050 juga sudah ada kan. Itu namanya takdirul azizil alim. Ada ilmu untuk menghitung itu gitu loh. Kalau jenengan buka kalender Hijriah tahun 1450 pun juga sudah ada sekarang. Karena itu takdirul azizil alim. Ya. Kita akan mempermasalahkan satu Ramadan sama satu Syawal tok ngenteni sidang isbat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan ya setiap bulan mestinya ngenteni sidang isbat ya. Kenapa kok tidak setiap bulan kita ru'yatul hilal, menentukan tanggal 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah, ya kan? 1 Muharram, 1 Safar, karena semuanya juga ya kan? Artinya di sini kita tidak perlulah yang ru'yatul hilal merasa paling benar. Kenapa? Kalau ru'yatul hilal hanya tanggal 1 sama 1 Ramadan, 1 Syawal saja. Anda tidak setiap bulan ru'yatul hilal. Karena itu juga mempengaruhi kan, kalau itu tergeser semua kan mestinya. Ya, tapi kita tidak perlu memperdebatkan itu. Sehingga tidak perlu bingung, yang penting riayan gitu aja lah ya. Yang penting riayan, yang penting poso. Itu. Saya yang bingung kalau melihat orang yang gak melok poso, melok riyo lah, itu yang saya bingung itu saya. Sampai sekarang saya bingung. Iki madhabe sapa iki ya. Wong gak melok poso, melok riyo. Gak poso blas, bingung ngecat oma, bingung klambi anyar, sampean merayakan apa gitu. Apa yang Anda rayakan? Ibarat wong poso iku menang, mokel kan kalah. Mau kalah kok dirayakan. Sing menang kan kita merayakan hari kemenangan karena poso. Lah sing mokel iku ya merayakan hari kekalahan kan berarti. Nah, udah. Nah, yang terpenting kita berdoa, kita saling mendoakan semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT, ya kan? Karena dengan diterima amal ibadah kita, pasti saya yakin berdasarkan surat An-Nahl ayat 97 ini, saya yakin ketika ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT, apalagi sampai mendapatkan Lailatul Qadar, pasti hidup kita pasca Ramadan menjadi lebih baik. Qaulan wa fi'lan au amalan, apapun sudah. Ya, ini sebuah indikasi, tanda. Kalau ada orang yang setelah mendapatkan kebaikan, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, kok tidak berubah? Katanya merasa mendapatkan Lailatul Qadar, kok tidak berubah? Karena dia sregepe malam ganjil tok. Ya. Padahal belum tentu kan. Kalau awal Ramadannya berbeda kan ganjilnya tidak sama berarti. Iya kan? Logikanya kan gitu kan. Kalau mulai awal Ramadan itu ada dua perbedaan ini, berarti kan ganjilnya tidak sama. Katakan Muhammadiyah sama NU berbeda tanggal 1 Ramadannya. Berarti ganjilnya NU sama ganjilnya Muhammadiyah sama apa enggak? Jelas tidak sama. Terus Lailatul Qadarnya, apakah ada dua versi Lailatul Qadar Muhammadiyah sama Lailatul Qadar NU? Padahal Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatnya turun. Nah, kalau seperti itu berarti kan ada malaikat Muhammadiyah, ada malaikat NU barang ini. Tidak masuk akal sudahlah. Makanya ulama-ulama kita rek kepino Lailatul Qadar entekno wis gak anggapan ganjil kabeh lak mari ta. Lho iya, sampai Al-Imam Al-Haddad itu lebih parah lagi itu. Dalam mengejar Lailatul Qadar itu. Beliau sampai mencurigai jangan-jangan Lailatul Qadar itu bukan di Ramadan saja. Jangan-jangan di luar Ramadan ada. Sehingga beliau setiap malam menganggap itu Lailatul Qadar. Ya apa ya? Berarti setiap malam beliau rajin ibadah, beliau mewarnai malamnya dengan ibadah karena beliau curiga jangan-jangan setiap malam di luar Ramadan pun ada Lailatul Qadar, sampai seperti itu ya. Kita kelasnya bukan itulah, paling tidak ya insyaallah saya yakin jenengan bukan termasuk jamaah ganjil insyaallah ya, masuk dengan semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Nah itulah tanda indikasi orang yang diterima amal ibadahnya, apalagi salat kelas Lailatul Qadar. Lisannya pertama, tandanya itu di lisan. Kita tahu lisan ini tidak main-main ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan.
keselamatan seseorang itu terletak pada bagaimana dia menjaga lisannya. Ya. Apapun kedudukan dia, ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, pasti akan jatuh. Bahkan kalau sekarang ini bisa dilaporkan ini lisan ini ya. Ya, kalau kita tidak bisa jaga lisan, bisa urusan sama hukum ini. Ya, bahaya lisan ini. Hati-hati, tidak sedikit loh orang yang karena lisannya bisa dilaporkan ke polisi, bisa diseret ke meja hijau gara-gara lisannya. Nah, lisan yang baik itu lisan yang terhindar dari 3 hal. Kata para ulama, ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah wal kadhib. Lisan yang baik adalah lisan yang terhindar dari fudul. Fudul itu omongan sing gak ono gunane, omongan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Sehingga kalau kita ingin ucapan kita ya dari kalimat per kalimat, kata per kata yang keluar dari lisan kita ini bermanfaat, ini sebelum berbicara harus melalui proses berpikir, harus dipikir manfaat enggak ya. Ini jadi jangan ada istilah asbun asal bunyi, apalagi asngap asal mangap, ada istilah asplak asal jeplak, ini bahaya. Asal itu berarti tidak pakai dipikir, harus dipikir dulu. Nih, tepat enggak omongan ini bagaimana? Yang disamakan fudul, omongan yang tidak ada gunanya itu bukan berarti guyon, itu omongan yang tidak ada gunanya. Enggak, guyon itu kadang-kadang ya penting gitu. Serius pun pada waktu dan tempat yang tidak tepat itu tidak perlu juga serius itu. Ya. Saya walaupun ustadz gak kudu dalil tok ya enggak. Mau sampai bojo qala Allah taala qala Rasulullah ya ndak juga kan ya. Sampai keluarga mbek bojo ya siji meneh omongane. Walaupun ustaz gak kudu qala Allah taala gak kudu qala Rasulullah. Ya artinya ada tempatnya. Guyon pun kan ada tempatnya, Pak ya. Kita guyon itu penting. Kadang kalau ada silaturahim ditamoni wong, mosok kate serius tok ya kudu nok guyoni untuk membuat suasana semakin nyaman, tamunya semakin. Ini salah satu bentuk penghormatan kepada tamu ya guyon ini ya. Ditamoni wong ojo serius tok ya menteng serius tok tamune wegah ya. Ya tapi kalau ditambahi guyon asik. Saya bertamu sama ini asik inilah ini. Jadi yang penting guyon pun serius pun atau omongan apapun, yang penting kalau dipikirkan pasti akan memberikan manfaat. Fudul. Dan bukan berarti orang yang fudul omongan yang tidak gunanya, orang yang banyak bicaranya tidak, proporsional saja berbicara itu ya. Yang penting sesuai ya. Seperti pengajian ini misalnya, ini kan manfaat ya, ini omongan yang ada dasarnya, tapi ya harus sesuai porsinya ya. Paling pol jam 5:30 kudu buyar ini ya. Iya. Sampai dibablasno jam 7:30 ya, insya Allah gak ono gunane akhirnya karena jamaah grundel kabeh. Ini sudah fudul yang pertama. Yang nomor 2, lisan yang baik adalah lisan yang terhindar dari ghibah. Ghibah itu ifsa usuk, ifsaul uyub, menyebarkan aib dan kejelekan orang lain. Kita tahu manusia ini yang disebut al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan keliru. Artinya bersalah, keliru itu haknya manusia. Itu termasuk hak asasi. Bersalah, keliru manusia itu termasuk hak asasi. Sehingga kalau kita ada orang salah, ada orang keliru, kok kita merendahkan, kita mengolok-ngolok, apalagi kekeliruannya, kesalahannya, aibnya itu kita jadikan bahan pembicaraan, kita sebarkan, itu berarti kita melanggar hak asasi manusia. Haknya manusia itu ya. Nabi Adam pun ya, kita hidup di dunia ini kan karena kekeliruan Nabi Adam ya. Jadi memang itu sudah biasa. Nabi Adam pun yang hidup di surga pun bisa keliru, apalagi kita hidup di dunia yang serba tidak sempurna. Surga itu tempat yang sempurna, Darussalam, tempat kedamaian. Di surga itu tidak ada wong gegeran, tidak ada wong pelok-pelokan, sempurna. Itu pun bisa keliru kok, apalagi di dunia ya, tempat orang macam-macam tingkah polanya ya bisa saja keliru. Yang terpenting sebagai manusia kita juga diberi akal dan perasaan, sehingga kita sebagai manusia harus juga melakukan muhasabah, evaluasi dan koreksi. Itu juga manusia juga. Sehingga kalau ada manusia yang tidak mau evaluasi dan koreksi, dia juga tidak menempatkan diri sebagai manusia. Karena bedanya manusia dan hewan itu, manusia mampu ya mengevaluasi dan mengoreksi. Itu manusia. Makanya jenengan lihat
Hidup manusia ini kan berkembang terus Pak ya, ndak pancet. Nek kucing mulai biyen ya seperti itu Pak, kucing zaman biyen sampai kucing zaman saiki ya ngono iku uripe. Tapi kalau manusia kan ndak berkembang, apapun yang berkembang, teknologinya mungkin ini pokoknya berkembang ya. Itu memang manusia, ada evaluasi dan ada koreksi. Yang terpenting ketika kita melihat saudara kita, terutama sesama muslim, sesama mukmin, ketika kita melihat mereka bersalah, ketika kita melihat mereka melakukan keliru atau punya aib, tugas kita adalah untuk pertama menutup rapat-rapat aib saudara kita ya. Yang kedua, kita mendoakan semoga saudara kita aibnya, kekeliruannya, dosanya diampuni oleh Allah SWT dan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang nomor 3, kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak melakukan kesalahan yang seperti dilakukan oleh saudara kita. Jangan-jangan kita sering ngomong wong liya, awake dhewe suwe-suwe ngelakoni ya. Ini juga sering terjadi. Nah, ini yang terpenting ya. Nah, terus yang nomor 3, lisan yang baik adalah lisan yang terhindar dari al-kadhib, bohong, goro, hoax kalau bahasa sekarang. Hati-hati kalau kita mau menyampaikan sesuatu, apalagi yang berkenaan dengan orang lain, ini harus ada fatabayyanu, tabayyun, check and recheck ya. Harus kita pastikan kebenarannya. Jangan berita masih judulnya jari, wis tersebar. Wong sik jari. Jari itu sesuatu yang jelas apa enggak jelas? Enggak jelas jari itu. Sampai ada istilah orang Malang, dodol jari, kulak jari, badine BE. Jadi kan sing jelas, sing didol gak jelas, kulakane yo gak jelas, sampai badine gak jelas. Ini. Makanya hati-hati ya. Karena yang berkembang yang sering di masyarakat itu jari itu sudah sak kampung, padahal sik jari. Ya. Kalau masih jari jangan mudah kita menyampaikan. Nah, ini 3 hal ini harus terhindar dari lisan kita. Tapi ini yang mau saya tekankan. Kalau kita berbicara lisan pada zaman sekarang itu juga harus kita analogkan dengan HP kita. Karena HP kita juga alat komunikasi. Sama kedudukannya dengan lisan, bahkan lebih jauh jangkauannya. Ya. Dan punya jejak digital itu. Punya jejak digital, lebih berbahaya itu sebenarnya. Ya. Kalau lisan ya, kalau lisan omongan, saya ngomong sak banter-banteri masuk di imik sing krungu paling sak masjid. Ini kalau ndak ada ini loh ya, media sosial ya. Paling sing krungu sak masjid. Iya kan? Tapi kalau ada ini sing di omah iso ndelok iki. Ya. Sing di ado iso ndelok iki. Lebih luas kan jangkauannya. Sehingga HP pun itu juga harus kita analogkan dengan lisan kita. Sehingga kita harus menjaga HP kita seperti menjaga lisan kita. Saya yakin kalau lisan kita dihisap oleh Allah, HP kita juga dihisap oleh Allah besok. Kalau HP kita di sana menyebar aib orang lain, menyebar hoax, sama itu. Bahkan ada jejak digitalnya itu. Sering kan kita mendapatkan share-sharean yang itu tahun lalu sudah ada. Oh, muncul meneh ngono lho. Padahal tahun wingi sudah ada. Berarti kan lebih anu ya, apa? Jangkauannya lebih luas dan lebih panjang waktunya, bahkan bisa terus itu ya. Nah kalau itu kita menyebarkan kebohongan melalui HP kita, bagaimana parahnya kebohongan kita ini terus berlanjut liar kemana-mana, bahaya ini ya. Makanya jangan gampang share gitu, hanya untuk menunjukkan eksistensinya di sebuah grup. Share sing gak jelas di share. Ini saya itu paling tidak suka nge-share itu ya, apalagi berita-berita yang tidak jelas ya. Kadang-kadang ono senengane nge-share tip kesehatan padahal awake durung tau nyoba ini ya. Wah ternyata brambang bawang dicampur ambek nanas iso menurunkan kolesterol, padahal durung tau nyoba, baru nyoba mencret kabeh sak grup. ini menyebar. Bukan hoax saja ini, menebar mencret juga ini ya termasuk ya. Loh saya pernah kena korbannya share-sharean tip kesehatan itu ya, wis loro kabeh kan ini. Nah ini mestinya kalau mau menyebarkan itu, ini karena mengandung resiko ya, dicoba dhisik gitu loh. Kalau memang masuk lah itu namanya testimoni, beda. Testimoni itu pengakuan ya, bukan hoax lagi nih ya. Nah ini ya, udah nomor 1. Terus yang nomor 2 yaitu
tanda orang yang amal ibadahnya diterima. Ya. Ini secara umum sebenarnya ya, tapi kita lebih apalagi gitu loh ya. Secara umum saja, apalagi Ramadan, apalagi ibadah Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, lebih lagi berarti kan nilainya. Ini bisa merubah kualitas ini, karakter sifat ya. Allah yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan, kata para ulama. Ketika dia berinteraksi, ketika dia berkomunikasi, bergaul dengan sesama manusia, sudah tidak ada rasa adawa. Adawa itu permusuhan, dendam. Makanya coba kita rasakan ya, setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan rasanya koyo gak ono wong plerok-plerokan. Semuanya dengan mudah memaafkan. Dendam itu sepertinya hilang. Bahkan kalau ada orang punya masalah besar, pun jaluk sepurone ngenteni sawal ngenteni riyoyo gampang jaluk-jalukane sepuro. Itu sebuah tanda ya bahwa Ramadannya itu ada ya, ada ya, efek positifnya itu ada. Lebih mudah menerima atau memaafkan orang lain. Tidak ada adawa, tidak ada kebencian. Ya. Termasuk tidak ada wala hasadan, tidak ada rasa hasud, iri dan dengki. Karena yang merusak hubungan manusia itu menurut sejarah manusia itu adalah sifat hasud ini. Ya, pertama kali kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu karena ada hasud. Qabil sampai membunuh Habil itu yang dilakukan Qabil itu dasarnya karena hasud, iri dan dengki terhadap saudaranya sendiri. Wah, bahaya memang hasud ini. Hasud tidak pandang bulu. Kalau sudah muncul dalam hati seseorang, sampai digambarkan oleh para ulama, orang hasud itu lebih ganas daripada binatang buas. Orang kalau hasud itu sampai asadun tuqaribu khairun min hasudin turaqibu, kata para ulama. Singa yang merupakan binatang buas itu masih mending, singa yang mendekat itu masih mending daripada orang hasud yang mengintip. Orang hasud itu kalau sudah saking bahayanya hasud sampai Rasulullah itu menganjurkan kita setiap pagi dan sore hari membaca Quran surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, yang salah satunya di situ Qul a'udzu birabbin nas, yang Qul a'udzu birabbil falaq itu disebut muawwidzatain, dua surat yang mengandung memohon perlindungan Allah. Salah satunya min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasud. Saking berbahayanya orang yang hasud. Ya iku dulur sampai tega mateni dulure dhewe karena hasud. Nah, orang yang diterima amal ibadahnya, terutama Ramadannya, apalagi Lailatul Qadarnya, dalam hatinya sudah tidak ada rasa permusuhan dan hasud. Ini nomor 2. Yang nomor 3 yaitu ayyufariqu ashabasu, tanda orang yang ya bisa dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar atau Ramadannya sukses, dia akan dapat memperbaiki komunitasnya, kualitas kumpulannya ya, karena manusia ini kan makhluk individu juga makhluk sosial. Manusia ini pasti bergaul manusia ini ya, pasti akan mencari komunitas ya, pasti mencari komunitas. Kita bisa melihat mau ngatasin duwe sepeda motor Vespa ngono iki golek komunitas Vespa, bukan ogane cangkruan padha Vespae ngene endi. Itu padahal mek duwe sepeda motor Vespa tok ae wis ya, sampai sepeda pancal tok ono ontel klub lho, sebagian duwe ontel ae kepin golek komunitas ya. Itu manusiawi, jangan dipaido, manusiawi itu ya, kumpul-kumpul duwe perkutut ngono ae wis golek kumpulan perkutut ngono wis manusiawi kuwabe. Semuanya itu memang biasa. Nah, komunitas ini itu akan mempengaruhi perilaku, bahkan cara berpikir, bahwa karakter seseorang. Ya. Wong itu tergantung kumpulan nih. Ya. Kalau kita ingin melihat kualitas agama seseorang, maka lihatlah kumpulannya. Bukan kualitas agama seseorang saja, kualitas apapun. Ya. Ngorek kumpulannya berek cilik-cilik, ya senengane dulinan. Wong kumpulannya berek cilik-cilik. Ya. Orang kecil lah, kalau sekumpulan wong gede senengane mikir koyong tuwek, akhirnya disebut metuwek barangnya. Itu sudah biasa. Nah, kumpulan ini penting. Nah, orang-orang yang Ramadannya sukses, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, pasca Ramadan dia akan mencari kumpulan yang baik-baik, senang berkumpul, senang berkomunitas dalam kebaikan. Nah, ini yang nomor 3.
Yang nomor 4 yang terakhir. Ini cepet-cepetan di sana diterang siji untuk suwe Pak Ki. Tapi karena saya ini punya tugas untuk ngisi di Jumat pagi ya, tetap istiqomah. Buya dulu pokoknya gak riyo der Jumat ojo prei ngaji ini. Nah, itu kita memegang itu. Nggak tahu ini karena santri-santri sudah pulang, jamaah wis sebagian ada yang mungkin riyo hari ini ya mungkin sing teko wong 10 wong 5 ya gak ngurus wis. Yang penting kita memegang teguh amanatnya beliau gitu ya. Yang nomor 4 yaitu ini yang yang luar biasa ya, yaitu ayyakuna musta'idan lil maut, kata para ulama. Orang yang ya kita katakan Ramadannya sukses, dapat Lailatul Qadar, dia akan menjadi orang yang siap menghadapi kematian. Yakuna musta'idan siap menghadapi kematian. Ya. Maksudnya apa? Bukan maksudnya terus mari riyo tuku kafan, tuku telisik dewe, tuku maesan, bukan ya, itu bukan itu. Orang siap menghadapi kematian itu apa sih? Kita bisa mengilustrasikan, misalnya jenengan terus hari ini ditekani malaikat Israel, misalnya loh Pak ya, ini misalnya. Nggak usah takut Pak, biasa-biasa saja. Biasanya di krungu malaikat Israel itu gak patean kita ya. Senengane malaikat Mikail tok ae sing rezeki. Kita harus harus familiar juga dengan malaikat Israel ya. Jadi tidak usah takut karena itu sudah keniscayaan ya. Kita pasti mati ya. Lah, misalnya kita ditekani malaikat Israel, terus dikasih informasi misalnya. Mene berangkat misalnya ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nginteng-nginteng ya napa Bu? Yang kita lakukan apa? Persiapan kita apa kira-kira? Oh, kita pasti akan meningkatkan kuantitas ibadah kita. Gini Bang Ki. Udah kita tidak mungkin mikir seneng-seneng. Engko bengi kate rekreasi gak sida kira-kira ngono. Wis ono jadwale kate wisata kuliner nih. Berhubung menikmati Bu prai Bu gak sida apa menikmati ya Pak. Si sajadah cukup nis tak iso gak mudun kok sajadah iso ya. Artinya ayyakuna musta'idan lil maut adalah orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kuantitas ibadahnya. Ya. Nggih. Makanya para sahabat itu kenapa sholatnya kok khusyuk? Salah satu resepnya ya, salah satu rahasianya. Para sahabat itu senantiasa membayangkan ini sholatku yang terakhir. Ketika sholat takbir Allahu Akbar, ini mungkin sholatku yang terakhir. Ya. Bahkan bukan lebih parah lagi, Allahu Akbar, rokaat kedua durung tentu nutut aku ini. No. Ini mungkin rokaatku yang terakhir. Ayo Pak bayangkan lagi ya, ilustrasikan. Misalnya jenengan kayak beber sajadah, kate sholat terus muncul malaikat Israel. Loh, sinten jenengan? Israel. Waduh, ya napa malaikat? Gak sholat dhisik, tak anteni engko salam berangkat wis. Kira-kira sholatnya jenengan ya napa kira-kira? Pasti akan beda Pak nggih. Takbir tok siji, biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Takbir tok mantep. Biasanya liyane atau inakal kausan sampai kula ahad iku siji wis ya. Yo dipaksa-paksa mbu Yasin mbu apa wis pokoke sing dawa-dawa. Masya Yasin setengah apal wis diwaca ae wis. Engko paling mulek nek ngene ingkanat illa sayhatan wahidatan faidahum ki khamidun apa faidahum. Lah ini ladaina yuhdharun kan sering kita. Ya maca Yasin itu ya setengah apal. Nek maca bareng-bareng gak kate delok iso. Bareng kena ingkanat ila sayhatan rek maca dhewe mulek gak mari-mari. Inilah apa ayyakuna mustaidan lil maut, siap menghadapi kematian. Sehingga bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan, Masya Allah, kalau orang Ramadannya sukses, kalau orang apalagi sampai mendapatkan Lailatul Qadar, sudah usah khawatir sudah. Allah yang akan merubah, akan dirubah kualitas hidupnya oleh Allah, bahkan kualitas ibadahnya oleh Allah SWT, sehingga pasca Ramadan pasti dia akan menjadi orang yang lebih baik, bukan saja di mata manusia, lebih-lebih di hadapan Allah SWT. Ya kenapa? Enggak, wong lisannya omongannya tambah api, hatinya bersih,
dari sifat-sifat yang bisa merusak hubungan antar sesama manusia. Kumpulannya api, ibadahnya tambah meningkat. Hebat nih, top ini. Makanya Ramadan ini sebenarnya kita jadikan sarana media kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga bisa kita harapkan pasca Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan orang-orang di sekitar kita, di hadapan manusia, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita. Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah rasulih. Semoga kita masih diberikan rezeki bertemu dengan Ramadan sebanyak-banyaknya di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi bermanfaat. Ada pertanyaan ta? Ya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula hamdan yafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana min taksirana ya ilahi ya Allah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khulqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.